Sesudah saya pulang ke rumah, saya tidak dikasih uang oleh orang tua karena keterbatasan orang tua. Terus saya pulang ke pondok, tidak bawa uang. Akhirnya saya berpikir, usaha apa saya untuk meringankan beban orang tua kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsuto. Saat ini saya sedang menjalani usaha konveksi yang bernama Totok Telor. Lokasinya Kecer, Dasut, Semenep. Sebelumnya saya ingin usaha konveksi ini. Saya tertarik. Yang pertama, saya pondok di pesantren di Nurul Jatib. Tepat itu sesudah saya pulang ke rumah, saya tidak dikasih uang oleh orang tua karena keterbatasan orang tua. Terus saya pulang ke pondok, tidak bawa uang. Akhirnya saya berpikir, usaha apa saya untuk meringankan beban orang tua kepada saya selama saya ada di pondok. Akhirnya saya menemukan ada teman saya untuk mempelajari jahit. Akhirnya saya belajar, dan belajar itu dengan buku, bukan dengan kain. Pakai meteran skala yang kecil, ya, yang namanya belajar buku. Tidak pakai meteran yang besar. Akhirnya saya bisa belajar dengan buku jahit. Akhirnya saya membeli mesin. Setelah itu saya membeli kain. Di waktu itu belajar sendiri karena guru saya tidak mempelajari masalah menjahit secara memotong, cuma mempelajari memotong dengan buku. Akhirnya saya belajar sendiri. Terus saya bisa di pondok. Akhirnya saya alhamdulillah bisa meringankan beban orang tua. Saya itu di pondok mengajar, membantu Pak Kiai, mengajar di madrasah, mengajar di pesantren. Akhirnya sesudah itu saya beristri. Setelah saya beristri, karena uang ini sudah bukan punya saya semuanya, dikasih pada istri, akhirnya tidak cukup. Terus saya terjun ke Sumenep, mencari pekerjaan ke Sumenep. Saya menemukan di Telor Aris, Jalan Mutiara, di sebelah utaranya Wiston. Bekerja sana selama belasan tahun. Sesudah saya bekerja sana belasan tahun, akhirnya saya bisa mencukupi istri saya dengan anak. Oh, berarti Bapak setelah dari pondok berkeluarga, bekerja ke orang ya Pak? Iya, karena kan di desa itu kan tidak mungkin banyak ya orang-orang ajaib di desa. Iya, kalau di Sumenep semuanya kan menjahit. Akhirnya saya terjun ke Sumenep. Ya. Kira-kira berapa tahun itu Pak Bapak bekerja? Belasan tahun kalau di Sumenep. Perkiraan 2014. Setelah saya membuka sendiri di rumah, alhamdulillah banyak yang tahu. Kayak yang dulu tidak tahu saya tukang jahit, karena saya kan tiap hari ke Sumenep. Yang penting kalau di desa itu tidak dikumpulkan.
tidak di total. Yang penting selama 1 bulan itu mencukupi keluarga dengan anak saya. Anak saya kan 3. Yang satunya itu sudah beristri. Yang sisanya ada 2. Oh iya. Sementing di desa itu mencukupi istri dengan anak saya. Itu tidak hitung 1 bulan itu oleh berapa juta, enggak. Kalau ada orang yang menjahit dengan masa maduranya itu kapur, bawa sekarang untuk jahitan 2 hari lagi ikut dinah. Wah, artinya tepat waktu lah. Tepat waktu. Pertama kali tepat waktu itu harus mare pertama kalinya. Akhirnya orang itu tertarik. Ongkosnya enggak mahal walaupun cepat. Beda dengan di Sumenep. Kalau di Sumenep saya bisa cepat menjahit, tapi ongkosnya 2 lipat. Jadi biasanya 150 harus 300. Kalau Sumenep bisa cepat Sumenep. Suka duka pakun nyep di dalam dukana. Ya, kadang-kadang ada orang ngajai bener tak, cuma tidak mencukupi di dalam keluarga dan anak. Jadi kalau saya itu sepe di waktu itu di dalam dukana, itu saya kembali lagi ke tani, menanam cabai, menanam beko, kangkung dan sawi. Waktu sepe. Akhirnya nanti kalau sudah tak sepe, orang-orang saya itu sudah berdatangan, saya ditinggalkan itu tani. Biasanya kalau zaman dulu 90, selama tahun 90, kalau yang ramai itu bulan puasa rasol, bulan puasa dan bulan rasol kalau tahun 90 ya. Kalau sekarang gak ada musimnya. Alhamdulillah ramai karena sekarang kan rasol semuanya ya. Kalau yang dulu rasol itu kan kalau sudah mulut bulan takepe itu tidak ada rasol. Bulan-bulan puasa itu tidak ada rasol. Kalau sekarang diisi semuanya tiap bulan. Jadi bulan Maulid, bulan takepe, biasa bulan Ramadan kadang ada rasol. Berarti tiap hari ya Bapak? Ya tiap hari alhamdulillah. Kalau sekarang ya tetap sama dengan di pondok. Mungkin apa takdir Allah, apa mungkin rezeki. Kalau sekarang tetap mengajar. Kalau sore itu ke madrasah diniyah. Kalau malam di langgar saya sendiri. Kasihan pada orang tuanya anak-anak tetangga saya, dibantu oleh saya. Dan saya membantu anak-anak itu tidak dikasih gaji. Ikhlas karena ingin menegakkan agama Allah. Selain menjahit, sesudah saya mengajar, sholat maghrib, sholat isya, sesudah sholat isya itu saya aktivitas saya kembali lagi untuk menjahit atau memotong. Tidak bisa malam, nanti sesudah memotong itu dijahit paginya. Tips saya ke semua penonton, karena saya ini hidup di dunia nyata.
Ya pertama kali yang pertama harus bekerja keras. Walaupun ada rintangan, seberat apapun rintangan harus dijalani. Karena saya ingat pada di zaman di pondok, wa idza hasasabka hasasatun pada jamal. Apabila benda angen nengen deka banjir bulai, lain bulai busa macam pada jamal maka teng magendang ngebon. Artinya zat takat anti besar, pengusi anti besar. Udah benar rawat, kata anti besar semacam rekong sebagai kana berkau kebina rekong tadi besar. Seakan-akan bentuk punya besar. Tapi kita dalam hatinya, maupun kita harus menjalani, harus tekun belajar. Berusaha. Ya? Berusaha. Kalau belajar, kalau usaha. Kesemuanya itu. Yang kedua harus jujur. Apalagi kita harus jujur sendiri. Apalagi bekerja pada orang. Jujur betul. Mau tak jujur, jangan mengharap sesuatu. Baik tidak jujur kepada sendiri, ataupun kepada orang lain, jangan mengharap. Dan terakhir, kalau dalam menjalani konveksi, menjahit, harus tepat waktu. Semua orang narakin tanggal situng, pas egonya tanggal 10, harus marah tanggal 10. Walaupun pahit harus marah, karena kita kan mencari kejujuran pada orang. Akhirnya orang itu kalau jujur tepat waktu, akhirnya kembali lagi percaya pada saya. Mudah-mudahan pelanggan saya dan yang belum menjahit pada saya, mudah-mudahan kembali lagi pada saya, agar konveksi saya agar berjalan lancar, bisa mencukupi keluarga saya dengan istri. Saya Posuto, pemilik konveksi Toto Tailor, mohon pamit apabila ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Kalau ada yang benar, mungkin hidayah muka Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.